Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI, di mana pemirsa pada tahun 2026 anggaran pendidikan naik menjadi 758 triliun, naik 9,8%. Namun pemirsa, proporsi yang besar ini 44%-nya digunakan untuk program MBG. Apakah nantinya ini akan ada dampak besar bagi pos-pos yang sebelumnya digunakan terkait seperti pembangunan sekolah, penerima manfaat baik pelajar dan juga gaji guru? Dan untuk membahasnya telah bersama saya salah satu dari anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Kadafi dari fraksi PKB dan untuk daerah pemilihan Lampung 1. Bapak, dari masyarakat ini banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya sebaiknya anggaran MBG ini diambil di luar dana pendidikan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya tentunya kita berharap di awal adalah hampir semua masyarakat menginginkan jika dana MBG itu di luar anggaran fungsi pendidikan. Kita mengikuti proses di badan anggaran dan akhirnya kita memprioritaskan yang penting program-program yang prioritas di pendidikan itu tidak terganggu. Salah satunya seperti halnya beasiswa, kemudian juga program-program tunjangan para guru dan dosen, dan tentunya program-program unggulan yang ada di pendidikan. Bagaimana DPR RI juga memastikan bahwa alokasi dana ini khususnya untuk MBG benar-benar berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita? Ya tentunya program MBG ini harus kita pastikan agar tepat kepada penerima dan punya dampak baik itu output maupun juga outcome yang luar biasa untuk mendorong bagaimana kita bisa menggapai Indonesia Emas di 2045. Oleh karena itu nanti dalam prosesnya kita akan terus mengevaluasi program-programnya seperti apa bisa berjalan dengan baik, dan tentunya ada terobosan-terobosan baru guna kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana Bapak menilai bahwa perubahan dana yang besar ini Pak, 44% itu berdampak positif terkait dengan juga kualitas pendidikan, kompetensi pengajar, dan juga kualitas pembelajarannya sendiri? Ya tentunya kami di Komisi 10 akan berdiskusi dengan kementerian program-program apa saja yang diusulkan, dan tentunya kami juga punya skala prioritas hal-hal apa saja yang harus tidak untuk dibiayai oleh negara. Tentunya kita harus memastikan bahwa proses pendidikan harus bisa berjalan dengan baik sesuai dengan arah kemajuan dan juga persaingan bangsa di masa yang akan datang. Maka kita akan mengecek secara pasti baik itu beasiswa, kemudian juga bagaimana peningkatan mutu pendidikan seperti sarana prasarana, kemudian juga dukungan-dukungan peralatan. Karena kita pahami bahwa sekarang ini kan persaingan pendidikan cukup luar biasa. Begitupun juga di sektor teknologi. Jangan sampai anak-anak bangsa kita gagap dengan teknologi. Pak, terakhir Pak, terkait dengan bagaimana DPR RI ke depan untuk mengawal bahwa anggaran pendidikan ini memastikan akuntabilitas dan juga transparansi. Terkait juga nantinya kan masyarakat juga menilai apakah ini sebenarnya sudah efektif dan efisien bagi pendidikan kita. Tentunya dalam proses penggunaan anggaran selalu ada laporan dari kementerian kepada DPR. Dari situ masyarakat bisa memantau proses rapatnya dan juga penyampaiannya. Dan sekarang sangat terbuka DPR RI, masyarakat bisa menyampaikan segala permasalahan maupun juga masukan-masukan dalam program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Siap, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Muhammad Kadafi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.